Sama membaca penjelasan Sang Buddha tentang tujuan dan manfaat memberi persembahan, memberi persajian kepada yang telah meninggal dalam rangka peringatan 100 hari wafatnya Ibu Almarhumah Ibu Hilda Santosa. Dibuka halaman 18 dan 20. Kita baca bersama-sama tujuan dan manfaat memberi sajian kepada yang telah meninggal ini. Mereka berdiri di luar dinding rumah dan setiap perempatan jalan. Setelah kembali ke rumahnya sendiri, mereka berdiri di muka pintu-pintu. Ketika mereka ragam makanan dan minuman serta makanan padat lainnya dihidangkan, tiada satupun orang yang ingat kepada mereka, para makhluk sebagai akibat karma yang lampau ini. Demikianlah mereka yang berbelas kasih, memberikan kerabatnya minuman dan makanan murni yang berlimpah tepat pada waktunya. Semoga ini semua menjadi milik para kerabat. Semoga mereka berbahagia. Dan setelah mereka berkumpul di sana, para kerabat yang telah meninggal pun berkumpul. Mereka bergembira sepenuhnya akan makanan dan minuman yang berlimpah ruah. Semoga para kerabat kalian berusia panjang. Mereka lah yang menyebabkan kita memperoleh keuntungan ini. Penghormatan telah diberikan kepada kita. Tiada pemberi tanpa pahala. Karena di sana tiada pertanian dan tiada peternakan. Tiada perdagangan, tiada transaksi jual beli dengan uang. Maka dengan pemberian dari sini, mereka yang telah meninggal dapat hidup di sana. Bagaikan air di bukit mengalir menuju ke bawah. Demikianlah pemberian yang telah diberikan dari sini bermanfaat bagi mereka yang telah meninggal. Bagaikan sungai-sungai yang penuh dapat mengalir memenuhi lautan. Demikianlah pemberian yang telah diberikan dari sini bermanfaat bagi mereka yang telah meninggal. Ia telah memberi kepadaku, ia telah berbuat bagiku, ia adalah kerabat, rekan dan sahabatku. Setelah memberikan persembahan kepada mereka yang telah meninggal, lalu mengenang apa yang telah dilakukannya pada kehidupan lampau, sesungguhnya bukanlah tangisan, kesedihan ataupun tatapan lainnya. Demikianlah para kerabat berdiri di sana tanpa manfaat bagi mereka yang telah meninggal. Dan persembahan yang telah diberikan guna menopang sangga ini, sesungguhnya demi kepentingannya akan menimbulkan manfaat untuk waktu yang lama. Kewajiban kerabat yang telah diterangkan ini adalah penghormatan yang telah dilakukan dengan sempurna kepada mereka yang telah meninggal, kekuatan yang telah diberikan kepada para biku, dan pahala besar yang telah kalian capai. Halaman 24, syair seumpama gunung, kita baca bersama-sama. Bagaikan batu karang yang besar, puncaknya menjulang ke angkasa, berubah dan hancur karena pengikisan dari 4 arah. Demikian pula kelapukan dan kematian menguasai semua makhluk. Apakah dia ksatria, brahmana, pedagang, pekerja, kasta buangan maupun pembersih jalan, tidak seorang pun yang akan terbebas. Semuanya pasti menemui kematian. Dalam hal ini tidak ada tempat bagi gajah-gajah, pasukan maupun prajurit. Tiada satupun dengan mantra perang atau kekayaan dapat mengatasi kematian. Sebab itulah para bijaksana setelah melihat manfaat kebajikan bagi dirinya, maka mereka memperkuat keyakinannya kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha. Siapa saja yang melaksanakan Dhamma dengan baik, dengan pikiran, ucapan, dan perbuatan, orang itu sangat terpuji dan setelah meninggal ia berbahagia di surga. Halaman 26, perenungan pada kehilangan orang yang dicintai, kita baca bersama. Harta dan kekayaan apapun yang ada, pelayan, pegawai, dan semua yang saling bergantung, semuanya harus ditinggalkan ketika kita mati. Tetapi apapun yang dilakukan seorang melalui tubuh, ucapan, atau pikiran,
itu semua adalah miliknya, itu semua yang dibawanya, dan itu semua yang mengikutinya laksana bayang-bayang. Semua yang hidup pasti mati, kehidupan berakhir dengan kematian. Kesejahteraan makhluk tergantung pada perbuatannya, memanen hasil dari perbuatannya sendiri, baik perbuatan baik maupun yang buruk. Mereka yang melakukan perbuatan buruk akan pergi ke keadaan alam sengsara, dan mereka yang melakukan perbuatan baik akan mencapai keadaan alam penuh kebahagiaan. Oleh sebab itu, biarlah semua orang selalu melakukan perbuatan yang baik untuk tabungan kehidupan yang mendatang. Perbuatan baik membawa kebahagiaan di masa depan. Tak lupa kita doakan keluarga yang ditinggalkan, semoga bebas dari kemalangan, kesulitan, dan bebas dari mimpi-mimpi yang buruk. Dibuka halaman 32, syair kebahagiaan untuk sanak keluarga. Kita baca bersama-sama. Semoga seluruh kemalangan, kesulitan, dan tanda-tanda jelek, berbagai bencana, penyakit, pengaruh jahat, kegagalan, semua ancaman bahaya, ketakutan, mimpi buruk yang tak diinginkan, semoga semuanya berkat kekuatan Buddha. Semoga seluruh kemalangan, kesulitan, dan tanda-tanda jelek, berbagai bencana, penyakit, pengaruh jahat, kegagalan, semua ancaman bahaya, ketakutan, mimpi buruk yang tak diinginkan, semoga semuanya berkat kekuatan Dhamma. Semoga seluruh kemalangan, kesulitan, dan tanda-tanda jelek, berbagai bencana, penyakit, pengaruh jahat, kegagalan, semua ancaman bahaya, ketakutan, mimpi buruk yang tak diinginkan, semuanya lenyap berkat kekuatan Sangha. Pansukulagata. Segala sesuatu yang terbentuk tidak kekal adanya, bersifat timbul tenggelam. Semoga Ibu Almarhumah segera menyadari dan berkenan mengambil kelahiran-kelahiran di alam-alam berikutnya, sesuai dengan kebaikan-kebaikan yang pernah ditanam beliau semasa hidupnya. Kita renungkan ketidakkekalan badan jasmani manusia maupun rohani manusia dengan Pansukulagata. Aniccawantasangkara Sabe sabtam marantica maring soca marisareng tatewahang marisami nati bukunya ditutup, masih di bawah. Di saat kita mengenang memperingati 100 hari wafatnya Ibu Almarhumah Ibu Hilda Santosa, khususnya putra-putri beliau, anak-anak beliau akan diingatkan tentang pengorbanan kasih sayang yang telah diberikan orang tua seorang mama untuk anak-anaknya. Dengan selalu mengenang jasa dan pengorbanan, maupun mengingat kesakitan-kesakitan maupun penderitaan-penderitaan yang dialami seorang ibu ketika seorang ibu hamil mengandung untuk anak-anaknya. Semoga rasa bakti, rasa hormat
tetap akan ditunjukkan keluarga yang ditinggalkan untuk berbakti dalam berbagai macam cara. Sikap hening, sikap merenung, sikap meditasi dimulai. Inilah yang disabdakan oleh Sang Buddha tentang kebaikan untuk melupakan semua kesakitan begitu anak telah lahir. Pada saat ibu akan melahirkan anak, kelima organ tubuh terbuka lebar, menyebabkan dia sangat letih dalam badan dan pikiran. Darah mengalir laksana seekor domba yang disembelih. Tetapi ketika mendengar anaknya terlahir sehat, dia dipenuhi dengan kegembiraan yang melimpah. Tetapi sesudah kegembiraan, kesedihan datang kembali, dan rasa sakit kembali mengaduk-aduk bagian dalam tubuhnya. Kebaikan dari memakan bagian yang pahit bagi dirinya dan menyimpan bagian yang manis untuk anak. Kebaikan kedua orang tua sangat besar dan dalam. Penjagaan dan pengabdiannya tidak pernah berhenti, tidak pernah beristirahat. Ibu senantiasa menyimpan yang manis untuk anak dan tanpa mengeluh menelan yang pahit bagi dirinya. Cinta amat besar dan emosinya sukar tertahankan. Kebaikannya adalah mendalam dan begitu juga kasihnya. Hanya menginginkan anak mendapat cukup makanan. Ibu yang kasih tidak membicarakan kelaparan dirinya. Kebaikan untuk memindahkan anak ke tempat yang kering dan dirinya sendiri di tempat yang basah. Ibu rela berada di tempat yang basah agar dengan demikian anak dapat berada di tempat yang kering. Dengan kedua payudaranya dia memuaskan rasa lapar dan haus sang anak. Menutupi dengan kainnya, ia melindungi anak dari angin dan dingin. Dalam kebaikannya, kepala ibu jarang lega di atas bantal. Dan bahkan ia melakukannya dengan gembira selama anak dapat merasa senang. Ibu yang baik tidak mencari penghiburan bagi dirinya sendiri. Sabbe sata bhavantu sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia dan sejahtera. Sikap hening, sikap merenung, sikap meditasi selesai. Sadu, sadu, sadu. Terimalah salam di dalam Dharma. Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Hari ini kita bersama-sama mendoakan arwah dari almarhumah Ibu Hilda Santosa. Ibu Hilda adalah seorang ibu bagi anak-anaknya. Baru saja kita mendengarkan penjelasan Sang Buddha tentang pengorbanan, tentang kasih sayang yang pernah diberikan seorang ibu untuk anak-anaknya, dan bermacam-macam pengorbanan-pengorbanan yang pernah diberikan seorang ibu demi anak-anaknya tumbuh sehat dan bahagia. Saya termasuk salah satu orang yang saat ini merasa bersyukur karena ibu saya saat ini sudah berumur 92 tahun. Ya. Jadi saya kadang-kadang juga merasa ya sedih ya kalau ditelepon atau mendapat info tentang pelayanan saya langsung berangkat ya. Tapi belum tentu ketika saya mendapat telepon di rumah atau info dari rumah tentang keadaan orang tua, belum tentu saya langsung bisa pulang. Saya berpikir akan mengutamakan umat dulu daripada keluarga ya. Maka di tengah-tengah kesibukan kami di dalam pelayanan-pelayanan, saya pun juga kadang-kadang bolos untuk pergi ke rumah ya, untuk menengok orang tua.
Saya berpikir kalau bukan saat ini, kapan lagi ya. Sekalipun pulang tidak selamanya membawakan makanan-makanan, tidak ya. Yang penting di rumah saya cuma menunggui orang tua, kemudian dengar cerita-cerita dari orang tua. Memang secara alami kadang-kadang kita juga dapat ceritanya itu membosankan juga. Namanya orang tua itu kan ceritanya kan diulang-ulang terus kan gitu. Namun rasanya ada kebahagiaan. Inilah rela berkorban ya gitu, mendengarkan cerita yang sudah diulang-ulang. Namun kadang-kadang juga dari cerita-cerita orang tua itu sebagai bahan inspirasi untuk ceramah. Ya, salah satu contoh, pernah orang tua itu mengatakan kalau punya simbah itu kita harus tengok, punya nenek itu harus tengok. Simbah itu untuk tambah-tambah ya. Apa maksudnya tambah-tambah? Kalau waktu kecil kita dapat sangu itu kan dari orang tua kita sendiri. Orang tua, uang dari orang tua sendiri mungkin masih kurang, pergi ke simbah ditambah ya, untuk tambah-tambah. Ya itu. Kemudian juga dari kata-kata cerita dari orang tua itu berkaitan dengan leluhur misalnya. Kalau di saat orang tua kita masih hidup, kita bisa merawat raganya, jiwanya, badan jasmaninya dengan memberi makan, memberi pakaian, mengajak rekreasi. Setelah orang tua tidak ada, kita bisa merawat sukmanya atau arwahnya. Bagaimana merawat sukma atau arwah? Ternyata bukan dikasih pakaian, tidak. Memang ada juga merawat leluhur itu dikasih pakaian. Ada sebuah tradisi di salah satu suku itu beberapa tahun itu pakaian arwah itu, pakaian orang yang telah meninggal diganti juga ya itu. Ya, tidak bisa merawat raganya, merawat sukmanya. Nah, merawat sukma itu di kalangan umat Buddha juga ada. Baru saja kita membaca tentang tujuan dan manfaat memberi sajian kepada orang yang telah tiada. Kita memberi persembahan makanan-makanan ini, namun nilai manfaatnya ternyata bukan makanan fisik ini nanti langsung hilang ya. Itu ndak diambil oleh arwah, ndak. Nilai manfaatnya adalah setelah memberi makanan-makanan ini itu berguna dan bermanfaat adalah nilai spiritualnya. Jadi orang tua merasa diperhatikan, seolah-olah orang tua masih hidup, saya tetap disajikan makanan, saya tetap diperhatikan. Arwah yang selalu diperhatikan dengan makanan, dengan pakaian mungkin, dan fasilitas-fasilitas yang lain, itu akan mengkondisikan perasaan bahagia. Perasaan bahagia yang ditimbulkan atas bantuan kita yang hidup inilah yang bisa mengkondisikan arwah itu mempunyai kondisi bahagia dan terlahir di alam bahagia. Itu. Jadi makanan tetap dimakan yang hidup ya. Ada lagi yang mengatakan makanan itu diserap saripatinya. Ada yang mengatakan dibuktikan setelah dikasih persembahan leluhur dimakan rasanya anyep ya, tidak ada rasa hambar karena sudah diserap saripatinya, yaitu satu keyakinan tertentu ya. Itu jadi satu kesempatan bagi kita yang masih punya orang tua untuk menyatakan bakti dan hormat. Bakti dan hormat bukan berarti menunggui terus orang tua ya, kita menerima pesan-pesan moral dari orang tua ya. Pesan-pesan moral itulah yang akan menuntun arah kehidupan kita menjadi manusia yang berguna dan bermanfaat. Setelah orang tua tiada, bukan berarti keluarga yang ditinggalkan tidak mempunyai kesempatan lagi untuk menyatakan bakti dan hormat. Tetap melakukan bakti dan hormat melalui kirim doa. Ada yang mengistilahkan kirim doa itu ibaratnya orang tua sedang mengalami kesulitan di tengah lautan. Ketika orang tua mengalami kesulitan di tengah lautan terapung-apung ya, apa yang berguna dan bermanfaat bagi orang yang mau tenggelam? Dikasih pelampung ya, dikasih ban.
Nah, pelampungnya apa? Orang yang telah meninggal itu ibaratnya doa tadi. Doa-doa yang diucapkan dengan penuh ketulusan itu benar-benar berguna dan bermanfaat, bisa menolong, membantu arwah itu mempunyai kondisi yang lebih baik lagi. Itulah tujuan dari peringatan-peringatan, baik hari pertama maupun nanti sampai 1000 hari, maupun coki maupun bulan-bulan tertentu. Secara pasti kita tidak tahu orang tua kita, leluhur kita saat ini berada di alam mana. Antisipasi seandainya orang tua kita telah di alam penderitaan, sudah menjadi kewajiban bagi kita yang masih hidup untuk memberikan bantuan. Bantuan itu doa dan pelimpahan jasa. Yakinlah apa yang kita lakukan pada kesempatan siang ini benar-benar bisa membantu perjalanan arwah Ibu almarhumah Ibu Hilda Santosa menuju alam surga bahagia. Semoga telah terlahir di alam surga bahagia selalu memberikan doa restunya kepada keluarga yang ditinggalkan, kepada putranya, putrinya, menantunya. Semoga yang ditinggal selalu mendapatkan kemudahan-kemudahan dalam hidup, kelancaran dalam usaha, dalam pekerjaan, maupun keharmonisan dalam rumah tangga. Sadu, sadu, sadu. Marilah kita lanjutkan dengan memberikan pelimpahan jasa. Dibuka halaman 33 dan 34. Titik-titik kita isi dengan nama beliau, almarhumah Ibu Hilda Santosa. Kita baca bersama-sama 33 dan 34. Dalam segala kerendahan hati, kami panjatkan doa kepada Sang Hyang Adi Buddha. Dalam segala sujud kami panjatkan doa kepada para Buddha yang telah mencapai penerangan dan kebijaksanaan sempurna. Dalam segala rasa bakti kami panjatkan doa kepada para bodhisatta masata yang penuh berkah. Semua kekuatan doa, cinta kasih dan kasih sayang yang telah kami lakukan bersama keluarga hari ini, kami persembahkan kepada para dewa. Semoga para dewa turut bergembira serta memberikan dorongan bagi beliau yang terkasih, almarhumah Ibu Hilda Santosa. Dengan segala cinta kasih dan kasih sayang, doa kami limpahkan bersama kekuatan pelimpahan jasa kepada beliau yang sangat dikasih oleh keluarga. Dengan segala persembahan yang murni, dengan kasih sayang yang tiada batas, dengan segala kerendahan hati dari seluruh sanak keluarga, dengan semua doa dari kebajikan besar yang telah ditunjukkan oleh segenap keluarga, semoga jasa-jasa ini melimpah bagi beliau yang terkasih, almarhumah Ibu Hilda Santosa. Dengan segala perlindungan Sang Hyang Adi Buddha, dengan semua karunia dari para Buddha, dengan segala kekuatan pahala para bodhisatta, dengan curang kasih sayang para mahasata, dengan dorongan doa dari para dewa dan para brahma, semoga beliau segera memulai kehidupan penuh kebahagiaan dan kedamaian. Semoga kekuatan cinta kasih dan kasih sayang melimpah bagi sanak keluarga yang ditinggalkan. Semoga kekuatan ketulusan yang mendalam dari sanak keluarga memulai berkah kebajikan dan kedamaian yang tiada taranya dari para bodhisatta masata. Semoga para dewa, para brahma dan para makhluk suci memberikan perlindungan bagi keluarga yang telah ditinggalkan. Semoga semua makhluk senantiasa bebas dari ketidaktahuan. Semoga semua makhluk berbahagia. Sapi sata bawantu sukitata. Sadu, sadu, sadu. Demikianlah rangkaian pembawaan doa peringatan 100 hari wafatnya Ibu almarhumah Ibu Hilda Santosa. Dengan terlaksana acara pada ini, semoga keluarga yang ditinggalkan, putra putri maupun menantu, merasa puas dan lega karena telah menunaikan kewajiban seorang anak kepada orang tua, kepada leluhur, yaitu mengirim doa pelimpahan jasa. Semoga berguna dan bermanfaat bagi arwah leluhur dan juga berguna bagi keluarga yang ditinggalkan. Sadu, sadu, sadu.